Halo sahabat KPU, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi dengan KPU Kabupaten Padang Pariaman. Saya Zulnedi SH, Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman, akan berbagi dengan sahabat semua tentang tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang mana tahapannya sejak 14 Juni kemarin sudah kita mulai. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu dari beberapa tahapan yang akan kita lalui menuju pemilu 2024. Adapun dasar hukum, tahapan yang akan saya jelaskan adalah pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang kedua, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2022 yang berisi tentang tahapan dan jadwal pemilihan umum 2024. Kemudian yang ketiga adalah Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Baik sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tahapan yang berhubungan dengan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Jadwal tahapan verifikasi dan penetapan ini berisi 13 kegiatan tahapan atau jadwal tahapan. Yang pertama, pengumuman pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024. Tahapan pengumuman ini dilakukan oleh KPU RI dan disebarluaskan oleh seluruh jajaran KPU sampai ke daerah mulai dari tanggal 29 sampai 31 Juli 2022. Kemudian yang kedua, tahapan pendaftaran partai politik dan penyampaian dokumen pendaftaran politik oleh partai politik. Partai politik yang dibolehkan melakukan atau mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024 adalah partai politik yang sudah berstatus badan hukum. Ketentuan tentang partai politik berstatus badan hukum ini mengacu kepada Undang-Undang Partai Politik, ya, dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi ada mekanisme pendaftaran partai politik sekarang yang berbeda dengan pemilu 2019. Kalau 2019 pendaftaran partai politik itu dilakukan di tingkat DPP, namun sekaligus ada penyerahan dokumennya di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota secara berjenjang. Dalam pemilu 2024 ini ada sistem yang berbeda, aturan yang berbeda, di mana pendaftaran partai politik itu dilakukan secara terpusat, yakni dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik masing-masing ke KPU RI. Jadi langsung pendaftaran itu ditangani, dikelola oleh pimpinan partai politik. Dan partai politik pendaftaran sekarang seperti juga pemilu 2019 dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Jadi pimpinan partai politik tingkat nasional atau DPP melakukan proses penyampaian dokumen pendaftaran itu dan persyaratan-persyaratan partai politik calon peserta pemilu dan menginputnya melalui SIPOL. Ya, ada beberapa dokumen, baik itu dokumen keabsahan partai politik, dokumen kepengurusan, dokumen keanggotaan, alamat partai dan segala macamnya. Termasuk juga soal ada rekening partai dan syarat-syarat yang
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, baik undang-undang partai politik maupun undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017. Jadi tahapan pendaftaran ini berjalan mulai tanggal 1 sampai tanggal 14 Agustus 2022. Kemudian tahapan ketiga adalah tahapan verifikasi administrasi. Jadi seluruh partai politik, baik partai politik yang sekarang ada di parlemen ataupun partai politik yang tidak ada di parlemen dan partai politik yang sama sekali baru berdiri, itu akan diverifikasi. Setelah dokumen mereka input ke Sipol, proses pendaftaran kemudian selesai, kemudian KPU akan verifikasi nanti. Verifikasi itu menggunakan atau melalui aplikasi Sipol. Jadi nanti akan diperiksa soal kelengkapan, keabsahan dokumen dan kebenaran-kebenaran lainnya. Dan ini akan berlangsung mulai tanggal 2 sampai tanggal 11 September. Jadi 1 hari setelah dibukanya pendaftaran partai politik, tanggal 2-nya langsung ada proses verifikasi administrasi dalam hal sudah ada partai politik yang lengkap berkas pendaftarannya diinput ke Sipol. Kemudian yang keempat adalah tahapan penyampaian rekapitulasi hasil verifikasi administrasi kepada partai politik dan Bawaslu. Tahapan penyampaian rekapitulasi ini akan dilakukan KPU pada tanggal 14 September 2022. Apa yang dimaksud dengan tahapan penyampaian rekapitulasi? Setelah tahapan ketiga yaitu verifikasi administrasi selesai, maka KPU nanti akan melakukan rekapitulasi. Rekapitulasi ini merupakan hasil dari proses verifikasi administrasi. Maka di situ akan dapat kesimpulan nanti apakah partai ini memenuhi syarat administrasi atau belum. Ya. Jadi partai di tahapan ketiga kan dilakukan verifikasi. Verifikasi ini bisa jadi ini sampai ke bawah ke tingkat kabupaten kota, dan hasilnya itulah yang direkapitulasi dan nanti akan disampaikan oleh KPU kepada partai politik dan Bawaslu. Ya, seluruh partai politik yang diverifikasi nanti akan mendapatkan hasil rekapnya. Kemudian dalam hal ada partai politik itu kemudian hasil rekapitulasi itu dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat, maka disediakan oleh undang-undang tahapan perbaikan. Inilah tahapan kelima, yaitu tahapan atau masa perbaikan dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh partai politik ke KPU melalui Sipol. Tahapan kelima ini mulai tanggal 15 sampai 28 September. Jadi partai politik yang belum memenuhi syarat atau belum lengkap itu, inilah saatnya mereka untuk melengkapi seluruh berkas yang dipersyaratkan. Kemudian tahapan keenam adalah tahapan verifikasi administrasi. Jadi partai politik yang melakukan perbaikan berkas tadi diverifikasi lagi, ya, yaitu tanggal 29 September sampai 12 Oktober 2022. Jadi diperiksa lagi, diverifikasi lagi. Proses ini juga melalui Sipol dalam hal diperlukan. Nanti verifikasi ini sampai ke tingkat bawah. Jadi nanti akan kita jelaskan itu partai-partai, apakah seluruh partai dilakukan verifikasi sampai ke tingkat bawah atau bagaimana. Ya. Kemudian setelah tahapan ke-6 ini kita masuk ke tahapan ke-7, yaitu tahapan penyampaian dan pengumuman rekapitulasi hasil verifikasi administrasi. Jadi tahapan ini adalah tahapan setelah dilakukan administrasi perbaikan, maka digabungkanlah nanti seluruh hasil verifikasi tahap pertama yang memenuhi syarat dan verifikasi tahap perbaikan yang memenuhi syarat, dan mana yang tidak memenuhi syarat. Nanti akan dilakukan rekapitulasi dan diumumkan, ya. Disampaikan kepada partai politik dan Bawaslu dan diumumkan kepada masyarakat luas mana partai politik yang lolos verifikasi administrasi. Itu tahapan ke-7. Setelah tahapan ke-7, bagi partai politik yang memenuhi syarat atau lolos seleksi administrasi, nanti akan dilakukan verifikasi faktual. Nah, ini yang perlu kita jelaskan juga ini. Ada perbedaan juga ini.
peraturan tentang verifikasi faktual di pemilu 2019 dengan pemilu 2024. Kalau 2019 berlaku ketentuan bahwa seluruh partai politik calon peserta pemilu itu diwajibkan dilakukan verifikasi faktual. Ya. Dalam pemilu 2024 aturannya berubah setelah keluarnya putusan MK tentang uji materi berkaitan dengan verifikasi faktual ini. Putusan MK 55 tahun 2020 memutuskan partai politik yang lulus threshold 4% untuk penentuan kursi DPR RI dan memperoleh kursi di parlemen itu tidak dilakukan verifikasi faktual, hanya verifikasi administrasi saja yang dilakukan oleh KPU. Namun bagi partai yang tidak lolos threshold 4% dan telah jadi peserta pemilu atau partai yang sama sekali baru menjadi peserta pemilu, akan menjadi peserta pemilu 2024, baru berdiri atau sejenisnya, itu wajib diverifikasi faktual. Berarti ada 9 partai yang sekarang duduk di parlemen yang tidak akan kita lakukan verifikasi faktual. Verifikasi faktual ini tahapan ke-8 yang akan dilakukan 15 Oktober sampai dengan 4 November 2022. Kemudian tahapan ke-9 adalah penyampaian hasil rekapitulasi atau penyampaian rekapitulasi hasil verifikasi faktual. Verifikasi faktual ini secara substansi memverifikasi secara fakta di lapangan berdasarkan kebenaran di lapangan terhadap dua hal. Pertama soal kepengurusan, yang kedua soal keanggotaan. Soal kepengurusan berarti nanti KPU Kabupaten Kota akan melakukan verifikasi ke kantor partai politik masing-masing, tingkat DPC-nya atau tingkat cabangnya, tingkat kabupaten kotanya, untuk memastikan keberadaan kantor tetapnya, kemudian juga memastikan soal keterpenuhan keanggotaan yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu 1/1000 jumlah penduduk. Nah, nanti akan dilakukan cupliknya oleh KPU RI berapa jumlah data sampel yang akan diverifikasi, dan data itu nanti akan diturunkan melalui Sipol dan diverifikasi oleh KPU Kabupaten Kota. Soal kepengurusan, verifikasi kepengurusan ini juga memverifikasi keterpenuhan keterwakilan perempuan 30% dalam kepengurusan. Meskipun kita lihat dalam aturan PKPU 4 itu keterpenuhan keterwakilan ini tidak menjadi syarat penyebab tidak memenuhi syaratnya sebuah partai politik. Kemudian tahapan yang ke-10 adalah tahapan masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan. Tahapan ini berhubungan dengan tahapan 9 tadi. Dalam hal setelah dilakukan verifikasi kantor, kepengurusan, keanggotaan, dan keterwakilan perempuan, ternyata partai politik di tingkat kabupaten ini belum memenuhi syarat. Maka diberikan waktu tanggal 10 sampai 23 November untuk melakukan perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan. Ya, nanti seluruh partai politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Kota diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Dan perbaikan ini sama dengan proses sebelumnya, yaitu melalui aplikasi Sipol. Kemudian tahapan ke-11 adalah tahapan verifikasi faktual perbaikan. Jadi setelah dilakukan perbaikan oleh partai politik tanggal 10 sampai 23, tanggal 24 November sampai 7 Desember 2022, KPU Kabupaten Kota kembali melakukan verifikasi terhadap partai politik yang sebelumnya dinyatakan belum memenuhi syarat. Kemudian tahapan ke-12 itu tanggal 14 Desember tahun 2022, yaitu setelah seluruh proses verifikasi selesai, maka ada tahapan penetapan partai politik peserta pemilu dan sekaligus penetapan
hasil pengundian nomor urut. Jadi dalam sebuah kegiatan pleno nanti KPU RI pada tanggal 14 Desember itu akan menetapkan partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu 2024. Kemudian pada waktu yang sama dilakukanlah pengundian nomor urut sehingga menjadi jelas berapa jumlah partai yang lolos, kemudian berapa nomor urutnya masing-masing. Ya, itu tahapan yang akan kita lakukan tanggal 14 Desember 2022. Dan tahapan terakhir, tahapan ke-13 yaitu tanggal 14 Desember juga, yaitu langsung diumumkan. Setelah dalam pleno ditetapkan partai politik yang lolos, diundi nomor urut, kemudian langsung dilakukan pengumuman kepada publik tentang partai politik yang dinyatakan sebagai peserta pemilu 2024. Jadi itulah saudara-saudara sahabat semua tahapan program jadwal terkait dengan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Kita berharap seluruh proses tahapan ini bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya. Kita juga ingatkan kepada partai politik, terutama partai politik di tingkat kepengurusan masing-masing kabupaten, terutama juga Kabupaten Padang Pariaman, agar bisa memenuhi ketentuan-ketentuan undang-undang ini tentang calon peserta pemilu, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam kegiatan tahapan ini. Kita juga menghimbau kepada pimpinan partai politik tingkat kabupaten agar melakukan proses koordinasi konsultasi dengan KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam hal tidak memahami atau kurang memahami atau memerlukan informasi-informasi terkait dengan proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik ini. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih para sahabat semua, sahabat KPU Kabupaten Padang Pariaman. Salam sehat, salam sukses pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.